Muibi. Kalau udah ngomongin sekte sesat pemuja setan, di Indonesia ada banyak macamnya. Mungkin dulu kita juga sempat ngebahas ini, tapi ternyata jauh dari yang kelihatan oleh media. Masih banyak aliran-aliran yang lebih ngeri kenyataannya. Di beberapa kasus, segala ritual yang dilakuin emang bisa ngedatengin apa yang diminta. Tapi di mayoritas kasus lain, justru sebaliknya. Yang didapetin malah cuma petaka, bahaya, dan teror yang gak ada habis-habisnya. Dan malam ini, kita akan bagiin 3 cerita yang bisa jadi buktinya. Binat. Kemarin gue coba cek email kita dan akhirnya gue nemu kiriman cerita ini. Cerita yang masih ada hubungannya sama tema malam ini lah. Cerita kiriman ini dari Ata namanya, yang dulu sempet jadi kayak semacam santri di salah satu padepokan spiritual gitu. Nah sebelum gue cerita ini ya, gue bacain dulu statement awal waktu pas si Ata kirimin email ke kita. Halo Camuy, Syabi, Nadila, panggil aja aku Ata. Dan kalau cerita ini sempet tayang berarti aku emang dikasih waktu. Sedikit banget sih waktunya. Sebelumnya aku minta maaf karena cerita yang aku share ini mungkin bukan hal yang mengenakan. Bahkan aku sendiri pun selama bertahun-tahun coba buat ngelupain. Tapi ternyata beberapa dosa emang gak bisa hilang cuman karena waktu aja. Rasanya tetap ada yang nempel di darah. Tetap ada sesuatu yang nunggu untuk tebus. Itu paragraf pertama dia ngirim email ke kita. Ini gue bacain ceritanya ya. Ini sebenarnya cerita pengalaman Ata yang bermula waktu pas sekitar 10 tahun lalu. Pas bisa dibilang lagi di titik terendah dan tergelap dalam hidupnya Ata lah. Pas itu Ata umurnya masih 20-an awal, belum punya pekerjaan tetap, masih numpang tinggal sama tantenya, terus baru aja dihianatin sama teman dekatnya sendiri. Nah ternyata si Ata sama temennya tuh kayak ada satu konflik gitu, sampai akhirnya utang-utang temennya tuh numpuk lah, sampai-sampai harus ngegadein motornya Ata. Nah jujur Ata tuh sempat mikir buat ngakhirin hidupnya. Tapi setelah itu takdir mungkin kayak nyelamatin dia lah. Nah tapi ternyata bukan nyelamatin jatuhnya. Takdir ngebawa dia kabur dari segala masalah ke tempat yang tanpa sadar justru tuh lebih jahat dibanding kematian itu sendiri. Ata diajak sama salah satu temennya kenalan ke sebuah padepokan di lereng Gunung Lawu. Nah untuk nama padepokannya si Ata sendiri pun juga nggak ngirim sih ke kita ya namanya apa gitu. Tapi pokoknya tempat ini itu tuh terkenal banget sebagai tempat tirakat buat orang-orang yang mau bersih lahir batin katanya gitu. Dan nggak sampai situ aja, kita juga bisa jadi sakti atau bahkan